ginjalku diambil oleh orang tua angkatku hari ke-20 setelah diusir dari rumah. Siti Aisyah, kau telah menikmati kebahagiaan selama 20 tahun untuk putri sekarang. Putri sangat butuh ginjal, sekarang waktunya kau membalas. Aku yang bekerja keras membuat keluarga Lestari terkenal di dunia penilaian antik. Bagaimana kalian bisa berlaku seperti ini padaku? Cih, kalau dulu tidak tertukar denganmu kau pasti sudah mati kelaparan. Putri tidak akan menderita di luar sebanyak itu. Sekarang ini yang harus kau bayar. Apalagi putri kita adalah jenius penilai antik. Paman Budi sudah mempekerjakannya untuk hadir di acara penilaian antik setengah bulan lagi. Memberikan ginjalmu padanya adalah keberuntunganmu. Kak Siti, sebenarnya aku tidak sakit. Aku hanya menginginkan ginjalmu. Tapi mereka tidak tahu. Setelah aku kehilangan satu ginjal, aku malah mendapatkan kemampuan melihat tembus pandang. Siti Aisyah, aku akan merebut semuanya darimu. Dan kau, Membusuklah di dalam sampah. dan aku menunggu di sini. Hanya untuk sebuah kesempatan. Rizky Pratama, cucu sulung keluarga Pratama. Salah satu pewaris keluarga Pratama. Bapak Rizky, ampun. Berwatak kejam. Bertindak tegas. Siapapun yang membuatnya marah akan bernasib buruk. Dia juga adalah pelindung Putri Lestari, saingan terbesar Paman Budi. Putri Lestari, karena kau begitu sombong dan telah mendekati keluarga Pratama, maka malam ini aku akan merebut segalanya darimu. Bapak Rizky, semuanya sudah siap. Kesempatan datang. Hati-hati. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Mengapa wanita ini begitu familiar? Bangunlah, aku antar kamu pulang. Mustahil pengemis ini adalah dia. Minggir. Seret dia. Bagaimana kamu tahu dia punya pistol? Aku tidak hanya tahu dia punya pistol. Aku juga tahu aku bisa membantumu memenangkan acara penilaian antik malam ini. Seorang pengemis kotor berani bicara besar. Bapak Rizky, menurutku dia. Pasti bersekongkol dengan pengkhianat itu. Aku akan menanganinya sekarang. Tunggu. Bawa dia masuk, berikan dia makanan dan pakaian. Baik. Sepertinya iblis besar ini tidak akan mudah menurunkan kewaspadaannya, tapi untungnya, langkah pertama sudah berhasil. Ayo. Bapak muda Rizky telah memotong tangan pakar antik. Bapak muda Rizky memotong tangan pakar antik hingga putus. Penilaian antik keluarga Pratama sungguh kejam. Pakar antik ini baru sekali salah lihat. Tangannya sudah dipotong oleh bapak muda Rizky. Ini keluarga Pratama, konferensi penilaian antik untuk memilih pewaris. Bahkan profesor pemeriksa antiknya adalah master penilai antik tingkat nasional. Bukan hanya master, orang ini diakui di industri sebagai tokoh senior yang bisa menentukan keaslian sekali lihat. Tahun lalu, lelang luar negeri itu, lukisan kuno kontroversial senilai 500 juta rupiah. Dialah yang menentukan keasliannya hanya dengan satu kata. Bapak muda Rizky dan Paman Budi sama-sama calon pewaris. Jika malam ini Bapak muda Rizky kalah, maka kepala keluarga Pratama akan menjadi Paman Budi. Dia pasti marah, bukan?
Rizky, pakar antik yang kau undang ternyata biasa saja. Masing-masing 3 kesempatan. Kamu sudah kalah sekali. Masih kurang 2 barang. Jika kamu tidak bisa menemukan barang antik yang lebih berharga dari milikku, maka posisi kepala keluarga Pratama berikutnya akan menjadi milikku. Pakar antik yang diundang Paman Budi sangat terkenal akhir-akhir ini, yaitu Putri Lestari, jenius penilai antik. Dia sekali bergerak, sudah menemukan barang-barang bernilai 50 juta rupiah. Bapak muda Rizky hanya tinggal 2 kesempatan. Untuk melebihinya, susahlah. Putri, asalkan kita membantu Paman Budi menang, keluarga Lestari akan makmur. Ibu, tenang saja. Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku. Putri Lestari. Pergilah. Vas ini glasirnya putih kehijauan. Terasa halus dan lembut. Pasti buatan tungku resmi Kangki, minimal 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Aku belum pernah melihat siapapun yang mendapatkan barang sebagus ini. Asalkan aku membantu Rizky memenangkan babak ini, aku bisa mendapatkan kepercayaannya. Nanti menghancurkan keluarga Lestari akan mudah. Pas Kangsi apaan? Itu jelas replika. Siapa dia? Siti, ada apa? Kenapa sampah ini ada di sini? Dia lagi? Pas murahan ini paling mahal 50. Jika kau memilihnya, Bapak Rizky pasti kalah. Gadis ingusan, berani meragukanku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah murid tunggal, tangan hantu. Tidak pernah salah. Botol ini pasti bukan palsu. Terserah kau percaya atau tidak. Aku hanya mengingatkan dengan baik. Mengingatkan, pakar antik, orang ini hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga Lestari, tidak tahu apa-apa tentang menilai barang antik. Menurutku dia hanya pura-pura, sengaja merusak acaramu. Betul. Jika dia benar-benar punya kemampuan, masa kan diusir dari rumah? Siti, sebaiknya kau cepat cari pria dan menikah. Jangan mempermalukan diri di sini. Satpam. Bapak Rizky, aku hanya ingin membantu. Kau bisa memverifikasinya. Jika yang kukatakan salah, terserah kau mau apa. Bapak Rizky, kita tidak bisa percaya. Pengemis ini. Baik. Bapak Rizky, jika vas ini asli, aku potong lidahmu. Jika yang kukatakan benar, Aku akan menabrak sampai mati di sini. baik. Profesor, tolong nilailah keasliannya. Botol ini adalah replika. Seperti yang dikatakan Nona ini. Botol ini paling mahal 50. Apa? Tidak mungkin. Profesor, apa Anda salah lihat? Salah lihat? Pas Kangsi yang saya tangani tidak sampai 100, tapi ada 80. Mana mungkin saya salah lihat? Apa Anda masih meragukan profesionalisme saya? Saya sudah bertahun-tahun berkecimpung, sampai kalah oleh seorang gadis muda. Tidak kira kau benar-benar punya kemampuan. Tentu saja. Bapak Rizky, sekarang kau percaya aku bisa membawamu menang, kan? Seret keluar. Cari tempat, selesaikan dia. Tidak, Bapak Rizky. Beri aku satu kesempatan lagi, Bapak Rizky. Putri, apa Siti Aisyah benar-benar pintar barang antik? Kalau punya kemampuan, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau tidak, keluarga Lestari sudah jadi orang terkaya. Benar-benar kacang lupa kulitnya. Bisa apa? Kebetulan dia dapat rejeki nomplok. Sungguh menarik. Tapi, pertandingan kita belum selesai. Satu giok, Hetian Dynasty King. Senilai 80 juta rupiah. 80 juta. 2 harta Paman Budi jika digabungkan. Sudah lebih dari 100 juta. Sepertinya, posisi kepala keluarga Pratama pasti milik Paman Budi. Keponakanku yang baik, kau tinggal punya satu kesempatan lagi. Kalau kalah terlalu parah, jangan menangis pulang. Mengadu pada kakek. Siti Aisyah, meskipun kau dekat dengan Rizky Pratama, apa yang bisa kau lakukan? Aku tetap bisa menginjakmu. Bapak muda Rizky, sekarang bahkan tidak ada pakar antik lagi. Kalian pikir dia akan turun sendiri, atau menyuruh gadis muda itu membantunya? Kamu yakin?
100%. Bapak Rizky. Baik. Kesempatan terakhir kuberikan padamu. Rizky menilai barang antik bukanlah main-main. Gadis ingusan ini hanya kebetulan menebak sekali. Apa kau benar-benar akan mempertaruhkan semuanya padanya, Putri Lestari ini? Tapi, dia jenius penilai antik yang langka dalam 100 tahun. Tidak pernah gagal. Bapak Rizky membiarkan orang yang bahkan tidak dikenal namanya turun? Mana mungkin bisa mengalahkan Putri Lestari? Benar, jika kalah, dua pakar antik itu akan bernasib sama seperti dia. Tunggu. Siti, kau hanya punya satu kesempatan. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Apa yang kau mau? Aku akan memilih satu benda lagi. Dan kau harus menemukan satu yang lebih berharga dari 3 barangku. Jika kau menang, aku akan di depan semua orang berlutut dan meminta maaf padamu. Jika kau kalah, aku akan memotong tangan dan kakimu. Bagaimana? Berani? Baik. Dia gila. Berani bertaruh dengan Putri Lestari? Kau mewakili Bapak Rizky kami? Jika kalah, gua gak akan lepasin lu. Tenang. Kau selesai. Sepasang cangkir porselen dinasti Tang. Harga 100 juta. 100 juta rupiah. Baru pertama lihat, seseorang yang menawar barang berharga setinggi ini. Dan dia 3 kali berturut-turut tidak pernah gagal. Bahkan penilai antik nomor 1 saat ini juga tidak bisa melakukannya. Sepertinya Putri Lestari ke depannya akan menjadi yang teratas di dunia penilaian antik. Jika Siti ingin menang, maka harus menawar barang berharga lebih dari 200 juta rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada yang pernah melakukannya. Kalau aku jadi dia, mending langsung mengaku kalah saja, biar tidak malu. Betul-betul. Kerja bagus. Setelah aku menguasai keluarga Pratama, keuntungan untuk keluarga Lestari pasti banyak. Anakku sayang, keluarga Lestari kita bergantung padamu. Adapun Siti ini, jika dia kalah dan menyinggung Bapak Muda Rizky, maka dia akan celaka. Siti, aku beri kamu satu kesempatan. Jika kamu sekarang berlutut mengaku kalah, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Tidak perlu kamu pikirkan saja nanti kalau kalah bagaimana harus menjelaskan kepada Paman Budi. Kamu. Gelang giok replika harga Rp40.000. Kotak kayu replika harga Rp100.000. Porselen biru putih harga Rp400 juta. Aku sudah memilih. Baru berapa lama dilihat sudah memilih? Penilaian antik ini mengutamakan rasa tangan mendengar suara dan melihat dasar. Dia hanya lihat sekilas, lalu pilih. Menurutku, dia hanya asal tebak. Kali ini benar-benar selesai. Wanita ini kenapa begitu ceroboh Bapak Rizky? Menurutku, mungkin dia utusan Paman Budi sengaja dikirim untuk mencelakakan kita. Tunggu saja Bapak Rizky. Periksa. Ini palsu? Sudah kubilang, ternyata cuma nebak. Sepertinya gadis muda ini, juga seperti 2 pakar antik sebelumnya, akan bernasib sama. Aku sudah tahu pengemis ini tidak bisa dipercaya. Bapak Rizky, sekarang bagaimana? Mau langsung? Siapa bilang aku akan memeriksa porselen biru putih ini? Apa yang sebenarnya diinginkan perempuan ini? Tidak memeriksa porselen biru putih, lalu apa lagi? Yang akan kuperiksa adalah... Jangan pura-pura. Kamu mau balikan situasi? Kebanyakan nonton drama pendek, ya? Liontin giok ini sudah kuperiksa, itu barang palsu. Sepertinya hasilnya sudah keluar. Keponakanku, kamu kalah. Pengawal. Kalian buru-buru apa? Aku belum selesai bicara. Siapa bilang aku akan memeriksa liontin giok itu? Apa? Cincin panah giok Qianlong dinasti Qing harganya 400 juta rupiah.
Periksa ini. Kalau dia berani mempermainkanku, Aku bilang ini barang rongsokan. Paman Budi, menurutku sampah ini cuma mau mengulur waktu. Cincin panah giok ini nilainya 400 juta. Apa? Ini dari zaman Kaisar Nagasari. Cincin panah giok lemak kambing. Kekaisaran Nagasari. Batu gioknya selembut lemak kambing. Dengan kualitas seperti ini setidaknya bernilai 400 juta. 400 juta? Saya sudah hampir 40 tahun di bidang ini. Ini pertama kalinya saya melihat koleksi dengan harga setinggi ini. Ini di seluruh kalangan penilai antik adalah level yang menggemparkan. Iya. Barangnya ini sama dengan 3 barang antik milik Paman Budi. Sepertinya posisi kepala keluarga Pratama adalah milik Bapak Muda Rizky. Bagaimana? jadi terkesan, Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Profesor bodoh pasti bersekongkol dengan wanita jalang ini. Putri kami adalah jenius penilai antik yang langka 100 tahun sekali. Mustahil kalah oleh orang yang tidak bisa apa-apa, ini sampah. Apa katamu? Kalian tidak terima kalah ya? Berani-beraninya meragukan profesor penilai antik. Betul, jenius penilai antik katanya. Menurutku, lebih baik kau pulang dan kumpulkan sampah. Jangan mempermalukan diri di sini. Kalian, Diam. Dia Paman Budi. Semua ini ulah wanita Jalang City. benar? Dia pasti sengaja. Dia benci kita. Datang untuk mengacau. Paman, semua orang di sini menjadi saksi. Malam ini kau kalah. Oh ya? Tenang saja. Aku selalu menepati janji. Tapi, keponakanku yang baik, posisi kepala keluarga ini harus kau jaga dengan baik. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Dan kau, lain kali aku tidak akan sebaik ini. Paman Budi. Keluarga Lestari kalian, bersiaplah pergi dari kota Pelita. Apa? Paman Budi, dengarkan kami. Ini si gadis jalang dari keluarga Lestari yang sengaja mencelakakan kami. Paman Budi. Paman. Tidak kusangka kau, pengemis ini, ternyata punya kemampuan juga. Kenapa sebelumnya gak pernah dengar namamu? Kenapa sekarang percaya padaku? Tadi kan kau bilang aku ini pengemis yang hanya bicara besar? Bapak Rizky, kalau begitu kerjasama yang menyenangkan. Bangun, aku antar kau pulang. Kau, Paman Budi, saya baru saja melakukan kesalahan. Beri saya satu kesempatan lagi. Kamu membuat gua kehilangan posisi kepala keluarga. Gua tidak langsung membunuhmu. Itu sudah keberuntunganmu. Putri, sekarang bagaimana? Kita sudah susah payah, baru bisa dekat dengan keluarga Pratama. Jika kehilangan Paman Budi, keluarga kita hancur. Ibu, jangan khawatir dulu. Nona Siti dan Bapak Rizky, tolong bantu kami ya. Iya. Wanita jalang ini, menurutku dia hanya ingin mendekati Rizky. Sengaja menjatuhkan kita. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, silakan, Nona Siti. Apa yang kau lihat? Pergi kalian semua. Berani ganggu Nona Siti lagi? Kalian tunggu saja diusir dari kota Pelita.
Kekayaan dan kemuliaan itu milikku. Siti Aisyah, aku tidak akan melepaskanmu. Gimana, kita menang? Nanti kalau kita sudah dekat dengan Paman Budi, nilai kita akan naik drastis. Nantinya, grup lestari kita selain keluarga Pratama, adalah perusahaan dengan nilai pasar tertinggi di kota Pelita. Ayo bicara, ada apa ini? Di mana Paman Budi? Kita kalah. Apa? Ayah, itu Siti. Dia sengaja dekat sama Rizky dan menjebakku sehingga aku gagal menghancurkan rencana kita. Bagus. Dasar kacang lupa kulitnya, aku pasti akan menghajarnya. Tapi Paman Budi sekarang marah. Kita harus bagaimana? Bulan depan adalah perayaan ulang tahun kakek Pratama. Siapa yang bisa menjadi kepala keluarga? Semua tergantung pada kakek Pratama. Minggu depan ada lelang antik. Saya dengar ada sebuah barang antik yang sangat langka akan dipamerkan. Barang antik apa? Pas gajah naga biru putih Yuan. Waktu muda, kakek Pratama pernah melihatnya di luar negeri, tidak pernah melupakannya selama 30 tahun. Selama ini dia mencari kemana-mana, tapi tak kunjung ditemukan. Barang kesayangan kakek Pratama. Bukankah itu berarti kalau kita bisa mendapatkan vas ini, kita bisa kembali dihargai Paman Budi? Ya, Putri, kau dengar? Ini kesempatan kita untuk bangkit. Putri, untuk lelang ini, untuk amannya, panggil gurumu. Ayah, ibu, tenang saja. Guruku adalah tokoh senior yang setara dengan Profesor Agung. Dengan dia menilai keasliannya, barang ini pasti milik kita. Siti yang gadis jalang itu pikir dengan dekat sama Rizky. Dia sudah tenang. Nanti kalau kita sudah dapat barangnya, barulah dia celaka. Malam ini kau menginap di sini. Kosongkan waktumu minggu depan, dan ikut aku ke lelang antik. Lelang antik? Kakekmu akan berulang tahun bulan depan. Kita pergi menyiapkan kado ulang tahun untuknya. Kenapa? Paman Budi pasti tidak akan tinggal diam, dan aku sudah bilang, akan membantumu duduk kokoh di kursi kepala keluarga. Maka aku pasti menepati janji. Kau begitu tahu tentang keluargaku. Sepertinya kau sudah lama menyelidikiku. Karena sudah menyelidikiku selama ini, apakah kau tahu, orang yang memanfaatkanku tidak akan berakhir baik? Bukankah kau juga memanfaatkanku? Tadi di lelang antik, jika aku salah memilih, beranikah kau bilang tidak akan menembakku? Bapak Rizky, kau membutuhkanku untuk menguasai keluarga Pratama, dan aku hanya butuh kau bekerja sama denganku dalam sandiwara ini. Kita saling mengambil apa yang kita butuhkan. Apa salahnya? Saling mengambil kebutuhan. Bekas luka ini apakah juga dibuat palsu untuk memanfaatkanku? Tanganmu. Baiklah, aku mau tidur. Sampai jumpa besok. Tuan Rizky, ini data Nona Siti. Bapak Rizky, Siti Aisyah jelas memanfaatkan Anda untuk melawan keluarga Lestari. Perempuan ini sangat berani. Orang sebelumnya yang berani memanfaatkan Anda sudah meninggal. Setelah kita singkirkan Paman Budi, apakah kita harus menyingkirkannya juga? Saya akan memutuskan sendiri. Nona Siti, saya sudah menonton video penilaian antik Anda berkali-kali, luar biasa sekali. Cincin jempol senilai 400 juta rupiah pun bisa Anda ketahui hanya dengan sekali lihat. Nona Siti benar-benar jenius. Hari ini ambil saja apa yang Anda suka. Bapak Rizky begitu murah hati. Siti Aisyah, hari ini kau akan mati. Profesor Wijaya, pilar dunia penilaian antik,
Mengapa beliau datang ke sini? Profesor, saya penggemar Anda. 10 kuliah penilaian porselen kuno, Anda sudah saya baca ratusan kali. Profesor, Video penilaian Anda 10 tahun lalu tentang Gucci turun Gunung Guiguzi, porselen biru putih Yuan. Mas menjadi buku teks di industri kami. Profesor Wijaya, datang untukmu. Sulit dihadapi. Saya tahu. Profesor, Anda datang. Kenapa tidak bilang dulu? Saya bisa atur penjemputan untuk Anda. Tidak perlu. Profesor, kebetulan ada yang ingin saya minta bantuan Anda. Hari ini ada satu barang lelang yang kurang pasti bagi penilai kami. Mungkin Anda bisa memberikan pendapat? Nanti. Bapak Profesor Wijaya, Dia itu. Profesor, dia itu. Dia sengaja menjebak saya di acara penilaian antik, menghancurkan reputasi saya. Dia juga bilang, Bilang apa? dia juga bilang di dunia penilaian antik saat ini, tidak ada yang bisa menyainginya. Apa? Gadis muda, di dunia penilaian antik ini, yang paling dilarang adalah kesombongan. Saya, Profesor Wijaya. 40 tahun di dunia penilaian antik telah menangani lebih dari 10.000 barang antik berharga. Tidak pernah gagal. Hari ini, saya akan menuntut keadilan untuk murid saya. Profesor Wijaya akan turun tangan sendiri. Walaupun Nona Siti menang atas Putri Lestari sebelumnya, tapi Profesor Wijaya bukan level yang sama dengan Putri Lestari. Bapak muda Rizky, jika saya tidak salah tebak, kalian datang ke lelang antik ini hari ini untuk kado ulang tahun kakek Pratama, kan? Saya dan kakekmu adalah kenalan lama. Kebetulan ketemu hari ini, lebih baik bertaruh. Gadis muda, berani tidak kamu bertanding dengan saya? Jika kamu kalah, kamu dan Bapak muda Rizky mundur dari lelang antik hari ini. Mulai sekarang, kamu, Nona Siti, tidak boleh menginjakan kaki lagi di dunia penilaian antik. Taruhannya terlalu besar, ya? Profesor, taruhan ini bagus. Buat dia keluar dari dunia ini selamanya. Kalau Profesor Wijaya kalah, Jika saya kalah, hari ini juga mundur dari lelang. setuju. Manajer, Jadi, dengan lelang ini, menggunakan barang yang ada sebagai batasan, tebak harga. Siapa yang salah tebak, dia kalah. Kamu percaya padaku? baik, silahkan duduk dulu semuanya. Saya akan memanggil staf. Pertandingan dimulai. Kamu duluan. Biar tidak dibilang saya menindas junior. Piring porselen biru putih Yongzheng, Dinasti Qing. Harganya 2 juta rupiah. Piring resmi Yongzheng, 2 juta. Kau beruntung menebak dengan benar. Nona Siti, estimasi Anda tepat sekali. Piring porselen biru putih teratai berliku resmi Yongzheng. Harga dasar 2 juta. Profesor, Gak buru-buru. Tungku dupa dinasti Ming. 5 juta. Estimasi Profesor Shen. Benar. benar-benar. Cangkir tanduk badak Dinasti Qing, 2.200.000. 4.500.000. 3 juta. 10 juta. 2 juta. 2 juta. 3 juta. 2 juta. Ya, semua benar. ada bakat juga. Sudah lihat banyak sekali kapan sih duel ini selesai? Gadis muda ini ada bakat juga. Profesor Wijaya dan Nona Siti, kalian berdua memang ahli. Jika terus begini, mungkin sulit menentukan pemenangnya. Kebetulan toko kami punya satu barang lelang utama. Penilai kami sudah diperiksa berulang kali tapi masih ragu, karena kalian berdua ada di sini hari ini. Lebih baik saya minta kalian bersama-sama menilai barang ini. Satu putaran, menentukan pemenang. Saya tidak masalah, tergantung apakah dia berani. Saya terima. Vas bola langit 9 persik, Famil Rose Qianlong. Glasirnya halus dan berkilau. Lukisannya detail pewarnaan alami. Nilai pasar 30 juta rupiah. 30 juta. Profesor Wijaya memang terkenal tidak sia-sia.
Sekali lihat langsung tahu, ini baru tokoh senior sejati. Setelah diperiksa oleh toko kami, vas ini memang vas bola langit 9 persik Famil Rose Qianlong asli estimasi 30 juta rupiah. Siti, kau dengar? Guruku benar, kau kalah. Siti, kali ini kau salah sasaran. Profesor Wijaya, 40 tahun tidak pernah gagal. Mana mungkin dia bisa mengalahkannya, gadis muda. Bidang penilaian antik ini bukan seperti caramu, yang cara tidak etis bisa bertahan lama. Jangan lupa taruhannya, jika kalah, enyahlah selamanya dari dunia penilaian antik. Profesor Wijaya, apa Anda benar-benar yakin? Profesor Wijaya, ada masalah dengan vas ini. Penilai dari balai lelang kami sudah berulang kali memeriksanya. Benar-benar asli kan? Badan vas ini memang benar vas porselen berwarna dari masa Qianlong yang berharga. Lukisan, glasir, dan bahan semuanya sempurna. Tapi bagian bawahnya adalah sambungan. Apa? Sambungan dasar? Apa maksudnya? Apa itu penyambungan dasar? Jadi badan vas asli, tapi setelah bagian bawah rusak, menggunakan bagian bawah dari vas lain, dari periode yang sama, disambungkan. Metode pemalsuan ini sangat canggih, hampir tidak terlihat dari luar. Siti Aisyah, jangan sok pintar di sini. Guruku gak pernah gagal selama 40 tahun. Apa yang dia tidak lihat, kamu bisa melihat. Itu karena bekas sambungan barang ini ditutupi dengan cerdik oleh glasir. Metode tradisional melihat, meraba, mencium, memang tidak bisa mendeteksinya. Dengan sinar yang kuat, lihat ketebalan glasir di bagian sambungan. Akan langsung ketahuan. Badan dan bagian bawah bukan dari tempat pembakaran yang sama. Benar-benar penyambungan dasar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Profesor, vas ini bukankah tadi Anda memperkirakan 30 juta? Gimana bisa Anda salah? Pasti dia yang main-main. Profesor Wijaya tidak salah. Badan vas ini memang benar dari tungku resmi Qianlong. Penilaian Profesor Wijaya terhadap badan vas era, lokasi tungku, teknik, semua benar, hanya saja teknik penyambungan dasarnya terlalu canggih, dan tersembunyi di bagian glasir paling tebal. Jika tidak sengaja diperiksa, tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan penilai dari balai lelang, bukankah juga tidak melihatnya? Profesor Wijaya, Anda kalah bukan karena ketajaman mata, melainkan karena metode pemalsuan barang ini melampaui cakupan penilaian antik tradisional. Saya kalah. Apa, Profesor? Ini tidak mungkin. Dia berbohong, kan? Kamu yang memintaku datang untuk dipermalukan begini. Kamu bahkan tidak tahu latar belakangnya, lalu menyuruhku membelamu. Profesor, bukan begitu. Dia sengaja menjebakku. Aku sudah 40 tahun di dunia penilaian antik. Hari ini kalah dari seorang junior. Itu karena ilmuku masih kurang. Aku mengakuinya. Tapi kamu sebagai muridku, hanya berpikir untuk memakai namaku dan pamer. Membalas dendam pribadi. Profesor, Mulai hari ini, kamu bukan lagi muridku. Profesor Wijaya sudah pergi. Bagaimana dengan saya? Barang itu belum muncul. Jika saya tidak mendapatkannya, selesai. Tadi begitu sombong. Sekarang bahkan gurunya pun tidak ada. Dipecat oleh Profesor Wijaya di depan umum. Putri Lestari ini, kedepannya di dunia penilaian antik, sepertinya akan sulit bertahan. Baiklah semuanya, masalahnya sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Nona Siti, Manajer, lelang belum selesai. Lanjutkan. lelang dilanjutkan. Kamu tadi sengaja memberinya muka. Meskipun Profesor Wijaya sombong, dia memang punya kemampuan, tidak perlu membuat musuh. Bukankah ini untuk kebaikanmu? Berikutnya, barang lelang ini adalah jepit rambut giok lemak kambing awan Qianlong Dinasti Qing. Harga awal 3 juta. 8 juta. Barang ini paling mahal 5 juta. Kenapa Bapak Muda Rizky menawar setinggi itu? Bukankah ini untuk kakekmu? Kenapa kamu beli ini? Sebagai imbalanmu. Bapak Rizky, dari pengalaman saya menonton drama pendek, Anda memberi saya barang dilelang, jangan-jangan Anda suka sama saya. Kamu terlalu banyak berpikir. Bercanda, jangan marah. Siti, kamu pikir dengan mendekati Rizky kamu menang? Asal aku dapat barang itu, meskipun tanpa Profesor Wijaya, aku tetap bisa menghancurkanmu. 8 juta, terjual. Selamat, Bapak Rizky. Ambil.
Kalau begitu terima kasih, Bapak Rizky. Para tamu terhormat, berikutnya yang akan tampil adalah barang pamungkas lelang kali ini. Ini adalah vas gajah naga biru putih Yuan. Ternyata barang ini benar-benar ada. Saya sudah 30 tahun di bidang ini. Baru pertama kali melihat yang asli. Ini dia. Replika vas gajah naga biru putih Yuan, harganya Rp500.000. Ini yang kakek cari. Palsu. Palsu. Tapi karena orang lain menginginkannya, baiklah, aku akan bantu dia. Maukah kamu bermain sandiwara denganku? Vas gajah naga biru putih Yuan harga awal 50 juta rupiah. 80 juta. Itu terlalu mahal kan? Nona Siti menawar 80 juta. Ada yang menawar lebih tinggi. Meskipun vas Yuan ini langka, tapi untuk benda seperti ini, menghabiskan banyak uang. Ya, 80 juta pertama. 80 juta kedua. 80 juta ketiga. 100 juta? Siti Aisyah, kamu sengaja melawanku. Di lelang, yang menawar tertinggi menang. Kalau tidak sanggup, jangan ikut. Kamu. 110 juta. 120 juta, 250 juta, 130 juta. 150 juta. 150 juta pertama. Bapak Rizky, saya pasti mendapatkan barang ini. $200 juta. 200 juta, ada yang lebih tinggi. Apa yang kau lakukan? Cukup. Uangku bukan untuk membalaskan dendammu. Bapak Rizky, barang ini pasti benar. Biarkan aku memanggil sekali lagi. Aku bilang cukup. Siti, kau juga kena batunya. Rizky tidak memberimu uang lagi, lihat saja kau bisa bersaing denganku. 200 juta pertama. Bapak Rizky, barang itu benar-benar berharga. Beri aku satu kesempatan lagi. 200 juta kedua. Laku. Selamat, Nona Putri. Para hadirin, selanjutnya, barang terakhir dalam lelang ini, harga awal 1 juta rupiah. barang rongsokan apa ini? Hanya dasar vas. Masa malu-maluin dijual? $5 juta. Dia gila. Habiskan 5 juta untuk dasar vas jelek. Hanya dasar vas. Masa malu-maluin dijual? Anggap kita bodoh? 5 juta, laku. Selamat, Nona Siti. Kenapa? Gak bisa menang dariku? Cuman dapat dasar vas jelek. Kupikir ada orang yang biasa-biasa saja. Kupikir kau harus khawatir tentang dirimu sendiri. Maksudmu apa? Ayo. Tadi Bapak Rizky bekerja sama dengan baik. Kau juga. Pura-pura apa? Setelah aku mendapatkan vas Yuan, aku akan menemui Paman Budi. Kau akan menangis. Barangnya sudah dirapikan. Selera bagus. Kamu milih yang termahal dari lemari anggurku. Aku udah banyak bantu kamu. Minum seteguk aja nggak apa-apa. Jangan marah dong. Sandiwara itu. Kalau kamu nggak bantu, Putri Lestari nggak akan terpancing. Kita sama-sama butuh. Setelah perayaan ulang tahun kakekmu, keluarga Lestari nggak akan bangkit lagi. Aku tetap berterima kasih padamu. Tanganmu. Bekas luka di pergelangan tanganmu. Itu dari mana? Ibu pasti marah kalau lihat. Ibu Ratna bilang itu salahku sendiri. Dia nggak bawa aku ke rumah sakit. Jadinya ada bekas luka. Sakit? Lupa. Kenapa kamu tanya itu?
kayak sifatmu, bukannya kamu udah selidiki aku? Enggak. Mereka menyuruhku memberikan donor ginjal untuk Putri Lestari. Putri Lestari sebenarnya nggak sakit. Kamu tahu? Di meja operasi, Bapak Hadi bilang padaku, kamu sudah menikmati 20 tahun keberuntungan Putri. Sekarang harus bayar. 20 tahun? Aku tinggal di rumah itu selama 20 tahun. Tidak pernah satu hari pun, mereka menganggapku sebagai anak. Sudahlah. Ngapain aku bicara banyak sama kamu? Kamu udah tahu dari dulu. Tenang. Aku nggak akan menghambatmu. Aku janji bantu kamu dapat posisi kepala keluarga. Pasti aku tepati. Aku tidak menyelidikimu. Hari ini adalah adegan terakhir. Bantu Rizky mendapatkan posisi kepala keluarga, keluarga Lestari runtuh. Lalu, kita berpisah. Masing-masing dapat kebutuhannya. Sudah janji. Siap? Sebentar. Kenapa tidak menarik? Ayo. Aku pergi sebentar. Sebelum aku kembali, jangan bertengkar dengan siapapun. Kenapa? Takut aku mempermalukanmu? Tenanglah, aku jamin, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Nona Siti? Ku dengar. Kerjasama Anda dengan Paman Budi semakin erat. Sungguh muda dan berbakat. Betul sekali. Nona Siti adalah jenius di dunia penilaian antik. Paman Budi jeli melihat bakat. Anda semua terlalu memuji. Putri kami sudah pintar sejak kecil. Tidak seperti orang lain yang makan dari keluarga kami, lalu menggigit balik. Bukankah ini Siti? Kenapa Bapak Muda Rizky tidak menemanimu? Aku lupa. Kamu hanyalah pion yang dipakai lalu dibuang. Putri, jangan bicara dengan kacang lupa kulitnya ini. Sial. Apa maksudmu? Tidak ada maksud. Hanya merasa. Kalian banyak bicara hari ini. Nanti jangan kehabisan kata-kata. Kakek Pratama datang. Hari ini perayaan ulang tahunku. Kalian semua bisa datang. Berarti kalian memberi saya kehormatan. Kakek Pratama, semoga panjang umur dan sehat selalu. Kakek dulu memulai dari nol. Pada usia 30, sudah menguasai setengah kota Pelita. Kemampuan ini sampai sekarang belum ada yang menandingi. Betul sekali. Waktu muda, kakek bisa langsung menentukan barang. Barang antik yang ditangani tidak pernah salah lihat. Aturan dunia penilaian antik di kota Pelita, itu semua dibuat oleh kakek Pratama. Itu semua sudah berlalu. Hari ini saya memanggil kalian semua, ada satu hal lagi. Kepala keluarga Pratama selanjutnya, saya akan tentukan hari ini. Ayah, hari ini adalah hari baik ayah anakmu, sengaja menyiapkan kado ulang tahun untuk ayah. Oh? Kamu siapkan apa? Ini adalah vas gajah naga biru putih Yuan. Betul, ayah barang ini dipilih sendiri oleh Nona Putri dari keluarga Lestari. Dia dengar kakek mencari vas ini selama 30 tahun, bersusah payah mencarinya. Baik. Saya mencari barang ini selama 30 tahun. Tidak menyangka hari ini. Kakek Pratama putri kami demi vas ini telah mengeluarkan biaya besar, 200 juta. 200 juta? Nona Putri sungguh dermawan. Nona Putri benar-benar berbakti pada kakek. Nona Putri, sungguh perhatian tanah di wilayah timur yang kamu bicarakan kemarin. Serahkan pada keluarga Lestari untuk mengerjakannya. Terima kasih, Kakek Pratama. Terima kasih, Paman Budi. Siti Aisyah. Setelah hari ini kamu akan benar-benar kuinjak-injak. Ayah, hari ini perayaan ulang tahun ayah. Beberapa orang datang dengan tangan kosong. Sepertinya tidak menghormati ayah sama sekali. Omong-omong, di mana Rizky Pratama? Paman Budi, jangan salahkan Bapak Muda Rizky. Dia terpengaruh oleh seorang putri palsu yang diusir dari rumah, mana bisa memberikan sesuatu yang layak. Saya sudah dengar soal itu. Rizky Pratama itu sungguh tidak tahu batas, membawa sembarang orang ke rumah.
Kakek Pratama, barang di tangan kakek itu palsu. Apa katamu? Apa? Saya bilang vas porselen biru putih Yuan di tangan Anda itu palsu. Siti, jangan asal menuduh di sini. Vas porselen Yuan ini, saya beli seharga 2 miliar. Ahli dari balai lelang sudah memeriksanya langsung. Apa dasar kamu bilang palsu? Mana mungkin barang seharga 2 miliar itu palsu? Siapa sebenarnya Siti ini? Berani-beraninya di perayaan ulang tahun kakek Pratama, bicara ngawur. Ya dulu di acara penilaian antik, mengalahkan Putri Lestari. Lalu di lelang antik, mengalahkan Profesor Wijaya. Profesor Wijaya? Dia tokoh senior di dunia penilaian antik. Mungkin vas itu benar-benar palsu? Dasar kacang lupa kulitnya. Kamu sendiri sudah diusir dari rumah, iri melihat putri kita bahagia. Kamu sendiri palsu. Apa hakmu bilang barang kami palsu? Ayah, gadis ini tidak punya kemampuan apa-apa, hanya mengandalkan keberuntungan. Saya rasa hari ini dia sengaja datang mengacaukan perayaan ulang tahun ayah. Kakek Pratama, jangan sampai tertipu olehnya. Gadis ini dari kecil sudah tidak bisa diam. Setelah kami usir, dia dendam. Hari ini sengaja datang untuk merusak acara. Kakek, vas porselen Yuan ini dengan susah payah dicari putri untuk kakek. Siti tidak tahu apa-apa, seenaknya bilang barang itu palsu. Ini bukan hanya menghina putri, tetapi juga meragukan penilaian kakek. Hei, orang. Keluarkan gadis ini. Siapa berani menyentuhnya? Rizky, apa maksudmu? Kakek, dia adalah orang saya. Hari ini, siapa berani menyentuhnya? Orang kamu, Rizky. Menurutku kamu tidak bisa menilai orang. Apa asal-usul gadis ini? Sudah kamu pastikan. Orang sembarangan kamu taruh di sampingmu. Kamu sangat mengecewakanku. Kakek benar. Saya tidak menjelaskan dengan baik. Dia bukan orang sembarangan di samping saya. Siti, dia pacar saya. Pacar? Katanya dia diusir oleh keluarga Lestari putri palsu. Kenapa tiba-tiba jadi pacar bapak muda Rizky? Rizky, kamu demi seorang wanita sampai mengacaukan perayaan ulang tahun kakek juga. Aku rasa kamu terpesona olehnya sampai hilang akal. Rizky, apa kamu benar-benar mau melawan seluruh keluarga demi dia? Kakek, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa kakek ingin merayakan ulang tahun dengan hikmat atau ingin menyimpan barang palsu dan ditertawakan orang seumur hidup? Asli atau palsu sekali diperiksa, akan ketahuan. Bagaimana cara memeriksanya? Pecahkan saja. Kamu gila? Ini adalah porselen Yuan King Hua senilai 200 juta rupiah. Kakek Pratama, dia memang ingin merusak hadiah ulang tahun kakek. Kalau kamu memecahkannya, dan ternyata tidak ada masalah, Maka aku serahkan diri untuk dihukum. Kakek, jangan percaya omongannya yang sembarangan. Apa itu omong kosong? Belum tentu. Saya pikir kakek Pratama juga tidak ingin menyimpan barang palsu, kan? kamu. Kakek Pratama lihat sendiri. Ini adalah penyambungan dasar. Penyambungan dasar. Vas biru putih Yuan seharga 2 miliar. Bagian bawahnya ternyata disambung. Berarti vas ini palsu dong? Tidak mungkin. Sudah diperiksa oleh ahli lelang, mana mungkin palsu? Kakek Pratama, jangan percaya padanya. Vas ini putri benar-benar membelinya seharga 2 miliar. Mana mungkin palsu? Ayah vas ini sudah diperiksa oleh Balai Lelang Siti Aisyah, seorang gadis ingusan. Dia seenaknya memecahkannya, merusak kado ulang tahun Anda. Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar, Tuan. Bahkan jika vas ini ada masalah, bukan haknya untuk memecahkannya. Dia jelas-jelas Sengaja membuat masalah di pesta ulang tahun Anda, Nona Muda. Kau hancurkan kado ulang tahunku. Soal ini, bagaimana kau akan bertanggung jawab? Kakek Pratama, barang palsu ya sudah, pecahkan saja. Kado ulang tahun Anda, sudah saya dan Rizky siapkan. Kakek Pratama ini, yang asli vas gajah naga biru putih Yuan. Kado ulang tahun dari aku dan Rizky. Kau juga punya vas Yuan? Siti Aisyah, jangan sok pintar. Dasar vas murahanmu. Dibeli 5 juta, berani disebut Yuan? Hanya dasar vas pecahan. Berani-beraninya pamer.
Ini asli. Ini yang sesungguhnya vas gajah naga biru putih Yuan. Apa? Nona muda, dari mana kau dapatkan dasar vas ini? Di lelang Putri Lestari, menghabiskan 2 miliar untuk vas palsu itu, aku menghabiskan 5 juta. Untuk dasar vas ini, kakek barang yang Anda cari selama 30 tahun, hari ini, aku dan Rizky bawakan untuk Anda. Rizky, kau dapat gadis yang baik. Asal kakek suka kakek Pratama, ini benar-benar harta karun bapak muda Rizky dan Nona Siti. Benar-benar perhatian, 5 juta dapat barang asli, Nona Siti, ketajaman mata Anda luar biasa. Putri Lestari, semuanya sudah berakhir. Rizky, hari ini kakek mengumumkan di depan semua orang. Kepala keluarga Pratama berikutnya adalah kamu. Ayah, sudah cukup? Paman budi kau telah mempermalukan keluarga Pratama di depan seluruh kota Pelita. Pulang dan renungkan perbuatanmu. Selama waktu ini, proyek yang kau tangani untuk sementara akan dikelola oleh Rizky. Baik, Ayah. Mohon maaf atas tontonan yang memalukan hari ini. Saya telah menyiapkan beberapa koleksi di ruang samping. Semua adalah barang favorit yang saya kumpulkan selama ini. Bila Anda berminat, silakan lihat di ruang samping. Rizky, ikut aku. Baik. Keluarga Lestari berani menjebakku dengan barang palsu. Bagus sekali. Paman Budi, dengarkan penjelasanku. Paman, putri dia juga ditipu oleh orang lain. Dia tidak sengaja. Mulai hari ini, semua properti di bawah nama keluarga Pratama akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lestari. Baik. Mulai besok, aku tidak ingin melihat anggota keluarga Lestari di kota Pelita. Paman, kau tidak boleh begitu. Tunggu saja. Apa yang harus dilakukan dengan Hadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa? Rekening perusahaan dibekukan, semua pemasok menarik dana, selesai. Benar-benar selesai. Ayah, Hadi, ada apa denganmu? Jangan buatku takut, panggil ambulans. cepat. Siti Aisyah, sayangku, ini semua salahmu. Apa yang kau sombongkan? Bukankah kau hanya bersandar pada Rizky? Kau pikir dia orang baik? Saat kau tidak lagi berguna, dia pasti akan menghabisimu. Terus kenapa? Bapak Rizky, kita akhirnya berhasil? Aku dan dia saling memanfaatkan. Aku tidak peduli jika aku mati. Tapi aku pasti akan membawa kalian semua sebagai tumbal. Ada apa, Bapak Rizky? Tidakkah kita masuk mencari Nona Siti? Bapak Rizky? Dasar gila. Semua ini gara-gara kamu, wanita jalang. Ibu Ratna, saya sarankan Anda hemat tenaga. Nanti Anda masih harus merawat suami Anda. Ambulans sudah datang. Saya sarankan kalian bawa orang itu ke rumah sakit dulu. Jika terus bertengkar di sini, takutnya sudah terlambat. Siti Aisyah, tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Sudah selesai. Dia pergi. Syukurlah. Bapak Rizky, Anda belum pergi? Naik? Tidak usah repot, kerjasama sudah selesai. Saya bisa pulang sendiri. Naik. Bapak Rizky, saya sudah bilang, kerjasama sudah selesai. Anda sudah mendapatkan posisi kepala keluarga. Keluarga Lestari juga hancur. Transaksi kita sampai di sini. Anda tidak perlu lagi. Siti Aisyah. Saya gak mau bicara 3 kali. Nona Siti itu. Hari ini di perayaan ulang tahun, Anda benar-benar menjadi pusat perhatian kakek, sudah bertahun-tahun tidak sebahagia ini. Bapak Rizky, ada apa dengan Anda? Tadi kan baik-baik saja? Dia bilang aku, dan dia hanya saling memanfaatkan. Kata Nona Siti.
Bapak Rizky maksud Anda? Anda takut Nona Siti pergi? Bapak Rizky, jangan-jangan Anda suka pada Nona Siti? Namun, saya punya cara agar Nona Siti tetap tinggal. Nona Siti, sebenarnya Bapak Rizky masih ada satu hal yang ingin meminta bantuan Anda. Hal apa? Akhir-akhir ini di kota Pelita muncul sejumlah antik palsu, tiruannya sangat mirip. Beberapa ahli pun tertipu, kami curiga, di baliknya ada kekuatan asing yang melakukan penyelundupan barang, menukar barang palsu dengan yang asli. Anda adalah ahlinya. Kami ingin meminta bantuan Anda untuk membantu menilai. Dia ingin aku tetap di sini. Tidak. Dia hanya butuh kemampuanku saja. Seperti dulu. Asisten Rahmat. Maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Balas dendamku sudah selesai. Yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Nona Siti, hal ini benar-benar hanya Anda yang bisa. Bapak Rizky. Siti Aisyah. Ini akibatnya kau berani macam-macam dengan kami. Nona Siti, Anda belum pulih. Sekarang perlu istirahat. Di mana Rizky? Bapak Rizky dia. Bagaimana bisa begini? Ini akibatnya kau berani macam-macam dengan kami. Ibu Ratna. Siang ini, kecelakaan lalu lintas parah terjadi di Jalan Raya Pelita. Sebuah mobil mewah hitam bertabrakan dengan truk. Kondisi korban saat ini tidak optimis, mengakibatkan 3 orang terluka. Setelah dikonfirmasi, korban termasuk pewaris keluarga Pratama, Rizky Pratama dan asistennya. Saat ini korban masih dalam perawatan intensif di ICU. Kondisinya tidak optimis. Sayangku mengira dengan mendekati Rizky Pratama bisa mengubah nasib. Mimpi saja, Ayah. Dokter bilang, kamu tidak boleh kaget. Tenang, kami sudah menangani Siti Aisyah. Mulai sekarang, hanya hari baik yang menanti kita. Rizky Pratama jatuh. Keluarga Pratama akan kacau nanti. Putri kamu temui Paman Budi, mulai dari awal. Keluarga lestari kita bisa kembali seperti dulu lagi. Kembali seperti apa? Kok kamu? Kok terkejut melihatku masih hidup? Siti Aisyah, ini rumahku, kau keluar. Ibu Ratna, kamu menyuap sopir truk, menyebabkan kecelakaan. Ini adalah keterangan sopir, catatan transfer bank. Dan juga kamu foto pertemuanmu dengannya di kafe. Kau bohong. Aku tidak. 3 hari lalu, di Jalan Raya Pelita kamu dan sopir duduk berhadapan, duduk selama 40 menit. Maukah aku putarkan rekaman CCTV untukmu? Siti Aisyah, kau ini kacang lupa kulitnya. Ibu Ratna, kamu diduga menyewa pembunuh bayaran. Silakan ikut kami. Tidak, Putri. Tidak. Putri, tolong aku, Hadi, tolong aku. Tolong aku. Kamu kau wanita jalang. Berani-beraninya kamu menyakiti ibumu. Ayah, Putri Lestari, dan kamu. Pembukuan palsu yang kamu buat di keluarga Lestari, aset yang kamu transfer secara diam-diam. Semua bukti itu sedang aku kumpulkan. Ibu Ratna sudah masuk. Kamu selanjutnya. keluarga Lestari hancur. Semuanya hancur. Ada minat untuk bekerja sama denganku?
Cepat bangun. Nona Siti dalam masalah. Katanya, Paman Budi mengadakan rapat mendadak di grup, meragukan hak keputusan Bapak Rizky selama koma. Dia bilang Bapak Rizky sekarang tidak bisa menjalankan tugas minta kakek Pratama untuk proyek yang sedang dipegang Bapak Rizky. Sementara, diserahkan padanya. apa maksud kakek Pratama? Kakek Pratama tidak memberikan pernyataan jelas. Dia hanya bilang satu kalimat, tunggu sampai Rizky bangun, lalu tidak ikut campur lagi. Tidak memberikan pernyataan berarti memberi kesempatan pada Paman Budi. Nona Siti, sekarang grup dalam keadaan resah, beberapa mitra masih menunggu Bapak Rizky. Kalau masih belum sadar, mungkin... Aku tahu. Kamu awasi Paman Budi, laporkan padaku setiap ada pergerakan. Tenanglah. Aku bilang akan membantumu menjadi kepala keluarga. Aku tidak akan ingkar janji. Nona Siti. Salam kenal. Siapa kamu? Namaku Tuan Surya. Seseorang yang sangat tertarik padamu. Tuan Surya. Aku tidak kenal kamu. Ada perlu? Aku melihat penampilanmu di acara penilaian antik dan lelang antik. Harus kuakui. Sangat mengesankan. Jenius sepertimu berada di samping orang yang koma. Sangat sia-sia. Tuan Surya, urusanku dengan Rizky. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya merasa kau tidak seharusnya terpendam. Nona Siti, aku memiliki balai lelang internasional, sedang mencari penilai utama, gaji tahunan, saham, sumber daya, sesuai keinginanmu. Aku harap kau pertimbangkan serius. Tidak perlu. Karena dia... Ini urusanku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Ini kartu namaku. Kalau kau sudah memutuskan, hubungi aku kapan saja. Nona Siti. Rapat hari ini adalah untuk membahas rencana keputusan proyek wilayah timur. Saya kurang paham. Anda duduk di sini sebagai apa? Ditandatangani oleh kakek Pratama. Selama Bapak Rizky Nona Siti menjalankan sementara proyek wilayah timur dan hak pengambilan keputusan untuk 2 lini bisnis di Teluk Harmoni, jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi kakek Pratama. Tentu saja kami tidak keberatan jika ditandatangani oleh kakek Pratama. Tetapi, Nona Siti, proyek wilayah timur melibatkan belasan mitra. Ketentuan pembayaran dan jadwal pengiriman saling terkait. Anda sebelumnya belum pernah mengelola bisnis ini. Kami khawatir Anda tidak menguasainya. Bapak Wijoyo, pengadaan bahan bangunan yang Anda tangani bulan lalu melebihi anggaran sebesar 4,7 juta. Apakah pembukuannya sudah seimbang? Itu karena kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga pasar pada periode yang sama, kurang dari 3%. Harga pembelian Anda naik 12%. Kualifikasi pemasok dan latar belakang pemegang saham. Perlu saya bacakan di depan semua orang? Nona Siti, meskipun Anda sudah memeriksa pembukuan, keputusan inti proyek wilayah timur tetap harus mendapatkan persetujuan langsung dari Bapak Rizky. Anda sekarang menjalankan wewenang sementara. Jika terjadi masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Sebelum Bapak Rizky bangun, sayalah yang berwenang. Ada yang punya keberatan? Sampaikan sekarang. Rapat selesai. Masuk. Nona Siti. Tadi ada yang mengirimkannya ke resepsionis, katanya untuk Anda. Dari siapa? Pengirim bunganya. Saat memesan bunga, nama belakang yang ditinggalkan adalah Han. Nona Siti, apakah Anda berniat pergi? Tuan Surya. Bapak Rizky, jika Anda tidak segera sadar Nona Siti akan dibawa pergi. Bapak Rizky, akhirnya Anda sadar. Bapak Rizky, jangan bergerak, kata dokter, Anda harus istirahat. Sudah berapa lama saya tidur? Lebih dari sebulan Bapak Rizky. Gimana perusahaan? Paman Budi memanfaatkan saat Anda koma ingin mengambil alih proyek Anda, Nona Siti yang mengambil otorisasi dari kakek Pratama dan menjalankannya atas nama Anda, hak pengambilan keputusan untuk wilayah timur dan Teluk Harmoni dan menekan orang-orang Paman Budi.
Di mana dia? Nona Siti di kantor tapi, Bapak Rizky ada satu hal yang harus saya sampaikan. Selama ini ada seseorang bernama Tuan Surya yang terus mendekati Nona Siti. Saya sudah menyelidikinya, latar belakang. Tuan Surya tidak sederhana, dia memiliki sebuah balai lelang internasional dan berhubungan dengan modal asing, Nona Siti. Tidak pernah berjanji apapun padanya. Dia terus mengurus urusan perusahaan. Tapi Tuan Surya itu sangat tertarik pada Nona Siti. Rizky, kamu sudah sadar? Kapan kamu sadar? Apakah dokter sudah memeriksamu? Baru sadar. Ini kebetulan yang ingin ku sampaikan. Orang ini, Tuan Surya. Saya curiga dia terkait dengan Kota Pelita dalam kasus antik palsu itu, undangan yang dia kirim. Selama aku koma, kamu bekerja keras, terima kasih. Urusan perusahaan kamu tangani dengan baik. Tapi sekarang aku sudah sadar. Wilayah timur dan Teluk Harmoni kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Rizky, aku tidak memperebutkan ini denganmu, Tuan Surya. Mengenai acara-acara resmi ini, Nona Siti, silakan lakukan sesukamu. Rizky, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Bapak Rizky, Nona Siti begitu baik kepada Anda ini kenapa? Nona Siti, Anda benar-benar datang. Saya pikir Bapak Rizky sudah bangun. Anda akan menjaganya. Tuan Surya sedang mengawasi saya. Mana mungkin? Pewaris keluarga Pratama sadar. Setengah lingkaran Kota Pelita sudah tahu, saya hanya kebetulan mendengarnya. Kenapa pertemuan tidak menyenangkan? Tuan Surya mengundang saya. Hanya untuk menanyakan urusan pribadi saya. Tentu tidak. Silakan. Barang-barang ini. Para ahli di bawah saya sudah memeriksa berulang kali. Pendapat mereka tidak pernah seragam. Ada yang bilang asli, tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Nona Siti mau membantu menilai. Mangkuk porselen biru putih ini, mangkuk porselen biru putih Suande dinasti Ming, bernilai 50.000 yuan. Bendanya memang dari dinasti Ming Suande, warna glasir dan pigmen biru semuanya cocok. Tapi bagian bawahnya disambung kemudian. Bekas sambungan disembunyikan di dalam kaki, tidak terlihat dengan metode biasa. Benar juga. Yang ini palsu. Batu gioknya adalah giok tua. Tapi ukiran dan tekniknya modern. Orang yang membuatnya tua cukup terampil. Perubahan warnanya juga tiruan yang mirip. Sayangnya teknik ukiran dinasti Han, bukan seperti ini jalannya. Mata yang tajam. Yang ini asli, Pas Famil Rose King Yasheng asli, Pas Famil Rose Yongsheng asli. Permukaan glasirnya berkilau alami. Lukisannya sangat detail, tidak ada masalah. 3 barang. Nona Siti hanya melihat sekilas, bahkan tidak disentuh. Grup Pratama kasih berapa? Saya kasih 3 kali lipat, dan sumber daya serta panggung saya di luar negeri, bisa membuat Anda melihat yang sesungguhnya. Harta karun kelas dunia, Nona Siti, dengan ketajaman mata Anda, terjebak di Kota Pelita hanya menilai barang. Sangat sia-sia. Anda merebut orangnya Rizky Pratama? Saya hanya berkata jujur. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini saya punya beberapa kiriman, akan datang dari benua barat. Di dalamnya ada beberapa barang yang sangat menarik. Jika Nona Siti tertarik, lain kali bisa lihat bersama. Barang apa? Proyek sirkulasi seni internasional. Beberapa barang telah beredar di luar negeri bertahun-tahun, harus ada yang membawanya kembali. Sudah larut. Saya antar Nona Siti keluar. Nona Siti adalah orang cerdas. Pasti tahu, burung bijak memilih pohon untuk bertengger. Saya siap kapan saja. Aku sudah masak sup ayam. Klub milik Tuan Surya. Bagaimana suasananya? Aku menemuinya. Karena dia mencurigakan. Sangat mencurigakan sampai aku harus datang sendiri. Aku curiga dia terkait dengan Kota Pelita dan kasus barang antik palsu itu. Jadi kamu pergi sendirian? Aku perlu memastikan latar belakangnya. Memastikan latar belakang? Atau memastikan hargamu? Rizky, apa maksudmu? 3 kali gaji tahunan, sumber daya luar negeri, harta karun kelas dunia, tawaran dari Tuan Surya. Memang lebih baik dari grup Pratama. Kamu menyelidikiku? Tidak perlu menyelidiki. Dia berani menawarkannya. Pasti tidak takut itu sampai ke telingaku. Jadi dari awal kamu tidak percaya padaku? Apa yang harus kupercayai darimu? Kamu mendekatiku. Bukankah untuk membalas dendam pada keluarga Lestari?
Sekarang keluarga Lestari sudah jatuh. Tuan Surya memberimu tawaran yang lebih baik, kan? Rizky, Pergilah. bajingan. Sebaiknya kamu jangan datang mencariku lagi. Nona Siti. Hujan deras begini. Kenapa jalan sendirian? Kamu puas? Apa maksud Nona Siti? Aku hanya membuat Anda melihat jelas seseorang. Aku antar kamu pulang. Malam ini, dalam salon penilaian antik, saya ingin memperkenalkan seorang teman baru Nona Siti. Mulai hari ini, dia akan menjadi penasihat utama saya. Ketajaman matanya, beberapa dari Anda pernah melihat, beberapa pernah mendengar. Kedepannya, dia akan menggantikan saya untuk memeriksa setiap barang bagi Anda semua. Dalam acara penilaian antik Profesor Wijaya pun kalah darinya. Ketiga barang ini, silakan Nona Siti menilai keasliannya. Tungku Yongle pigmen biru Sumali. Tekstur kulit jeruk pada glasir alami, pasti asli. Karya asli Shitao gaya kuas, tinta, warna, dan cat semua sesuai. Tripod dinasti Shang, akhir bentuk teratur, ornamen indah, nilai seni dan sejarahnya sangat tinggi. Ini adalah benda berharga yang layak dikoleksi. Bagian badannya asli, tapi kedua kakinya adalah pengganti jejak korosi di perut adalah jejak penggalian. Asal-usul barang-barang ini mencurigakan. Silakan istirahat dulu semuanya. Kapan barang minggu depan akan dipindahkan? Rabu dini hari. Tempat biasa, transportasi antar pelabuhan. Daftar barangnya. Tuan Surya akan memberikannya sendiri. Bagaimana? Apakah sudah terbiasa? Cukup baik. Teknik penilaian antik Nona Siti ternyata sangat hebat. Kamu sudah menyelidiki saya, kan? Jika saya tidak memiliki kemampuan, keluarga Lestari tidak akan mencapai posisi sebelumnya. Siti Aisyah, kenapa kamu bisa menginjak-injak saya? Aku nggak akan melepaskanmu. Semua, beberapa barang ini hari ini baru saja diangkat dari bawah, belum sempat dibersihkan. Silakan Nona Siti menangani di tempat, sambil membantu semua menilai. Barang galian dalam, pembersihan di tempat. Ini pertama kalinya saya lihat. Inskripsi lambang klan satu karakter di dalam dinasti Sang Akhir. Jejak pengecoran alami, lapisan karat berlapis-lapis asli, tidak diragukan lagi. Motif dewa manusia dan hewan pada Chonggyok Liangsu jejak pahatan roda sesuai ciri zaman. Perubahan warna dari luar ke dalam transisi lapisan alami. Asli, bagus. Nona Siti, terima kasih atas kerja kerasnya. Barang kecil ini, sebagai tanda terima kasih. Tuan Surya terlalu baik. Tuan Surya, saya baru saja melihat di tas tangan Nona Siti, ada barang yang nggak seharusnya ada, saya curiga dia bermasalah. Kamu yakin? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua, berhenti sebentar. Nona Siti, ada yang lapor. Di tasmu ada barang yang tidak seharusnya. Tidak keberatan saya lihat. Silakan. Bapak Rizky, ada pergerakan dari Nona Siti. Katanya, pelacak dijepit rambut gioknya 10 menit yang lalu.
Posisinya bergerak sampai ke ruang transaksi di klub pribadi Tuan Surya. Berbeda dengan posisi salon sebelumnya, semuanya berbeda. Ruang transaksi itu adalah milik Tuan Surya, tempat yang khusus digunakan untuk transaksi besar. Sudah berapa lama? Dari sinyal gerak sampai sekarang, kurang dari 15 menit. Apakah pihak pengawas sudah dihubungi? Sudah dihubungi. Inspektur Polisi Budi berkata, orang-orangnya siaga setiap saat, menunggu sinyal dari kita. Beritahu mereka kita tangkap malam ini. Malam ini. Bapak Rizky, Nona Siti, masih di dalam. Dia gak bisa tunggu. Ya. Tuan Surya hari ini menunjukkan koleksinya padaku. Dia percaya padamu? Belum sepenuhnya percaya, tapi kita punya kesempatan. Langkah selanjutnya dia pasti akan membuatku terlibat dalam transaksi yang sesungguhnya. Aku perlu pada saat itu tunjukkan bukti. Bahaya. Aku hanya punya satu kesempatan ini. Surya, jika dia sudah percaya pada seseorang, tidak akan lagi curiga. Tapi syaratnya, aku harus membuatnya benar-benar percaya padaku dulu. Aku suruh seseorang memasang pelacak di dalam. Kamu bawa terus, jika posisinya berubah, aku akan tahu. Baik. Ingat, kapan saja. Jika kamu merasa tidak aman, segera mundur. Aku akan menjemputmu di luar. Rizky, kamu khawatir padaku? Aku cuma gak mau sia-sia. Baik, Bapak Rizky. Bersiap berangkat. Siap? Nona Siti, apa ini? Alat penyadap. Saya tahu ini alat penyadap. Yang saya tanyakan, kenapa ada di tas Anda? Masih perlu ditanya? Dia agen rahasia. Tuan Surya, saya sudah bilang, dia mendekati Anda pasti ada maksud jahat. Putri, kenapa kamu heboh? Siti tertangkap basah. Mau mengelak? Tuan Surya, dulu dia di sisi Tuan Lu, lama sekali. Sekarang tiba-tiba bergabung dengan Anda, apa tidak terlalu kebetulan? Alat penyadap. Ini bukan masalah kecil. Kalau dia benar agen rahasia, barang-barang yang tadi diperiksa. Siti, kamu pikir dengan dekat Tuan Surya, bisa bangkit? Mimpi. Hari ini kamu mati. Nona Siti, saya beri 30 detik untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Jelaskan kenapa dia berkesempatan menyusupkan penyadap ke tangan saya. Kamu fitnah. Tuan Surya, periksa CCTV. CCTV di tempat ini mencakup setiap sudut. Dari saya masuk hingga sekarang, siapa yang mendekati tas saya, langsung ketahuan. CCTV? Buat apa? Bagaimana kalau kamu sudah masukkan sebelumnya? Masukkan sebelumnya, tas saya sejak masuk, ditaruh di kursi itu. Cek CCTV, lihat siapa dan kapan mendekati kursi itu. Putar CCTV. Tuan Surya, jangan percaya dia. Dia hanya mengulur waktu. Diam. Putri, Tuan Surya, saya bukan. di tempat saya, berani sentuh anak buah saya? Bukan saya, dia. Tuan Surya, tadi Anda bilang tertangkap basah. Penyadap ini kamu dapat dari mana? Alat penyadap semacam ini tidak dijual di pasaran. Yang bisa dapat tipe ini, pihak pengawas, atau preman. Kamu yang mana? Bawa ke bawah, interogasi. Tidak, Tuan Surya, bukan saya. Siti, wanita jalang. Maaf udah buat Nona Siti tertuduh. Tidak apa-apa. Nona Siti, tusuk rambut yang kamu pakai hari ini sangat unik. Kalau saya tidak salah ingat, barang ini adalah hadiah dari Rizky, kan? Tuan Surya punya ingatan yang bagus. Nona Siti, pinjam lihat sebentar. Barang pemberian Rizky, kamu selalu membawanya. Sepertinya kamu padanya bukan tanpa perasaan sama sekali. Hanya perhiasan biasa. Oh ya? Nona Siti, tusuk rambut ini, apakah pernah jatuh? Maksudnya? Aku tanya, pernah jatuh atau tidak? Pelacak. Siti,
Rizky yang menyuruhmu datang? Tuan Surya sudah menduganya sejak awal, kan? Baik, bagus. Aku, Tuan Surya, paling benci dibohongi. Ada pesan terakhir? Tuan Surya. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Rizky, kamu datang tepat waktu. Suruh orangmu mundur. Kalau tidak, aku tembak dia. Tuan Surya, kau tidak bisa lari. Tidak bisa lari? Ada dia menemaniku, sudah cukup. Rizky, beranikah kau menembakku? Rizky, suruh orangmu mundur. Kalau tidak, aku tembak dia. Tuan Surya, lepaskan dia. Ini kesempatan terakhirmu. Kesempatan terakhir. Rizky, kau tidak punya hak untuk menawar sekarang. Nona Siti. Kau membohongiku selama ini. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Surya, kau pikir aku ini gadis manja? Kau. Kau pikir aku mengelola keluarga Lestari bagaimana? Tuan Surya, kau ditangkap. Siti, kau lebih kejam dari yang kukira. Sudah kubilang, aku tidak peduli mati atau hidup. Tapi aku tidak suka diancam. Rizky, kau beruntung. Sakit? Tidak, Kau bisa saja menungguku bertindak tadi. menunggu kau bertindak? Dia sudah menodongkan pistol ke kepalaku. Masa aku menunggu? Rizky, Kau begitu khawatir padaku? Apa kau menyukaiku? Ke rumah sakit dulu. Rizky, Katakan, tadi kau memerah, kan? tidak. Jelas ada. Bilang tidak.